Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ayyuhal ikhwa wal akhwat, a'azzani wa a'azzakumullah. Saudara-saudara yang semoga dimuliakan oleh Allah, kita bersyukur memuji Allah karena berkat rahmatnya, hidayahnya, inayah dan i'anah darinya lah kita bisa berkumpul di sini dalam rangka menambah ilmu kita dan iman kita setelah kita sebulan penuh menjalani ibadah di bulan Ramadan ya. Kita mohon kepada Allah agar menjadikan puasa kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah dan diberi ganjaran maksimal darinya, dan begitu juga ibadah-ibadah lainnya yang kita kerjakan selama sebulan penuh di bulan Ramadan. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah, seperti biasa di malam Kamis kajian kita membahas kitab Al-Arba'una Haditsan fi Fadli La Ilaha Illallah, 40 hadis tentang keutamaan La Ilaha Illallah. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai hadis kedua, ya kan? Sudah selesai hadis kedua kan? Hadis kedua yaitu hadis yang menyebutkan bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika musim haji beliau memasuki pasar Dzul Majaz. Beliau masuki pasar tersebut sambil mengucapkan qulu la ilaha illallah tuflihu. Ucapkanlah la ilaha illallah, niscaya kalian beruntung. Nah, ini diucapkan Rasulullah di musim haji ketika orang sedang banyak berkumpul untuk melaksanakan apa? Ibadah haji. Jadi orang di pasar itu lagi belanja, Rasulullah datang ucapkanlah la ilaha illallah, niscaya kalian beruntung. Nah, ini artinya Nabi dakwah di pasar, di tengah khalayak ramai, dan itu pernah kita bahas, itu diperbolehkan dakwah di pasar atau di tempat apapun, sampai sekalipun tempat di situ ada maksiat, kalau tujuannya dakwah diperbolehkan. Tapi kalau tujuannya maksiat tentu saja nggak boleh. Apalagi tujuannya cuma basa-basi, ada maksiat kita duduk di situ cuma basa-basi, ya ini nggak boleh. Tapi kalau kita datang ke situ untuk berdakwah, menasihati para pelaku maksiat, maka itu diperbolehkan, disyariatkan. Bahkan kita dapat pahala ya dengan melakukan demikian. Nah, itu hadis yang kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang kita masuk hadis baru. Judul babnya kata Syekh Muhammad Marzuq Ad-Da'jani, babu fi an la ilaha illallah sababu hidayatil qulub. Bab bahwasanya la ilaha illallah itu merupakan sebab hidayah bagi hati, sebab petunjuk sampai ke dalam hati. Artinya kalau kita ingin hati kita dapat petunjuk dari Allah, dari hidayah dari Allah, maka perhatikanlah la ilaha illallah. Ya, apakah kita sudah mengamalkannya atau tidak? Atau cuma diucapkan dengan lisan, kita nggak paham maknanya dan tidak mengamalkannya. Ini musibah ya. Maka hendaknya kita pelajari tentang la ilaha illallah, maknanya, dan mengamalkan konsekuensinya. Ya, kita baca lagi, berkata Syekh Muhammad Marzuq Ad-Da'jani, al-hadits tsalits, hadis ketiga. Jadi kita sudah masuk hadis ketiga ini. An Atha bin Yasar qala laqina Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma qultu akhbirni an sifati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fit Taurah qala ajal wallahi innahu la mausufun fit Taurah bi ba'di sifatihi fil Quran. Dari Atha bin Yasar, seorang ulama tabi'in, ia berkata, kami bertemu dengan Abdullah bin Amr bin Al-As, seorang sahabat Nabi. Semoga Allah meridai keduanya, yaitu Abdullah dan bapaknya Amr bin Al-As. Jadi kata Atha bin Yasar, kami bertemu dengan Abdullah bin Amr bin Al-As, maka aku pun berkata, ini yang berkata Atha berkata, aku pun berkata, akhbirni an sifati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fit Taurah, kabarkan kepadaku tentang sifat Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam dalam Taurat. Jadi ini Atha bertanya kepada Abdullah bin Amr bin Al-As tentang sifat Rasulullah SAW dalam Taurat. Ya, maka atau Abdullah pun berkata, ajal, tentu. Wallahi innahu lamausufun fit Taurat bi ba'di sifati fil Quran. Demi Allah, sesungguhnya beliau, yaitu Rasulullah Nabi Muhammad, digambarkan dalam Taurat dengan beberapa sifat yang disebutkan dalam Al-Quran. Jadi yang di dalam Taurat itu disebutkan juga dalam Al-Quran. Apa itu? Ya ayyuhan nabi, inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa hirzan lil ummiyin anta abdi wa rasuli samaitukal mutawakkil laisa bi fadlin wala ghalidin wala sakhabin fil aswaq wala yadfa'u sayyi'ata bis sayyi'ati walakin ya'fu wa yaghfiru walam yaqbidahullahu hatta yuqima bil millatal auja bi an yaqulu la ilaha illallah wa yaftahu biha a'yanan umya wa adhanan summa wa quluban gulfa. Rawahul Bukhari. Jadi Atha meminta kepada Abdullah bin Amr bin As menyebutkan sifat Rasulullah yang ada dalam Taurat. Maka Abdullah bin Amr bin As berkata, tentu demi Allah beliau digambarkan dalam Taurat dengan beberapa sifat beliau yang ada dalam Al-Quran. Apa itu? Bunyinya, wahai Nabi, sesungguhnya kami telah mengutusmu sebagai saksi, pemberi kabar gembira dan peringatan. Nah ini Bapak-Bapak dari wahai Nabi, sesungguhnya kami telah mengutusmu sebagai saksi, pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Ini disebutkan juga dalam Al-Quran. Ini kan tadi dalam apa? Taurat, kitab suci yang turunkan kepada Nabi Muhammad kan. Nah ternyata ada juga dalam Al-Quran, disebutkan dalam surat Al-Fatih dan Al-Ahzab. Ya, wahai Nabi, ini bunyinya dalam Taurat ya. Wahai Nabi, sesungguhnya kami telah mengutusmu sebagai saksi atas umatmu dan pemberi kabar gembira tentang surga bagi orang yang taat kepada Allah dan pemberi peringatan dari neraka bagi orang yang durhaka kepada Allah. Wahirzan lil ummiyin, dan sebagai penjaga bagi kaum buta huruf. Siapa kaum buta huruf? Orang Arab masih di sini. Ya, penjaga bagi kaum buta huruf. Anta abdi wa rasuli, engkau adalah hambaku dan rasulku. Samaitukal mutawakkil, aku menamaimu dengan nama mutawakkil, orang yang bertawakal ya. Laisa bi fadlin wala ghalidin, bukan sosok yang kasar dan keras hati, wala sakhabin fil aswaq, dan bukan pula sosok yang suka berteriak-teriak di pasar. Nah, ini artinya ini Allah dalam Taurat menyebutkan sifat siapa? Muhammad dinamakan orang yang bertawakal kepada Allah, bukan sosok yang kasar, keras hati, dan bukan orang yang suka teriak-teriak di pasar. Maksud teriak di pasar artinya bukan teriak untuk menawarkan barang dagangan Bapak ya. Jadi jangan salah paham, berarti nggak boleh kalau di pasar teriak-teriak menawarkan barang dagangan. Enggak, bukan itu. Maksud teriak di pasar di sini disebutkan oleh Syekh ini raf'u saut bil khisam, mengeraskan suara karena bertengkar. Kan di pasar ada gitu kan, orang ribut antar penjual dengan pembeli atau antara satu penjual dengan penjual. Nah yang seperti ini bukan sifat Nabi Muhammad. Beliau nggak pernah teriak-teriak di pasar. Wala yadfa'u sayyi'ata bis sayyi'ati, dan Nabi juga Allah sebutkan bukan orang yang menolak kejahatan dengan kejahatan, tidak menolak keburukan dengan keburukan. Ya, terus apa? Walakin ya'fu wa yaghfir, tapi beliau adalah sosok yang memaafkan dan memberikan ampun. Artinya ketika ada orang berbuat jahat kepada beliau, beliau tidak balas dengan kejahatan. Ketika ada yang berbuat buruk kepada beliau, beliau tidak balas dengan keburukan. Beliau maafkan dan beliau ampuni, berikan ampunan dan pemaafan itu. Lalu kata Allah, dan walan yaqbidahullah hatta yuqima bil millatal auja. Sini disebutkan, dan Allah tidak mewafatkan beliau sampai dengan beliaulah Allah luruskan agama yang menyimpang, ajaran yang menyimpang
yaitu dengan mengucapkan la ilaha illallah. Jadi diluruskannya dengan la ilaha illallah itu tauhid. Karena kita tahu sebelum Islam, Yahudi, Nasara itu sudah menyimpang dari ajaran tauhid. Mereka menyekutukan Allah. Maka datanglah Nabi Muhammad meluruskan kembali supaya umat seperti para ajaran Nabi terdahulu, yaitu apa? Tauhid, ya. Wa yaftahu biha a'yunan umya. Dengan kalimat tauhid tersebut, la ilaha illallah, dia atau Allah bukakan mata-mata yang buta, wa adanan summa, dan telinga-telinga yang tuli, wa quluban ghulfa, dan hati-hati yang terkunci, ya. Rawahul Bukhari. Hadis ini riwayat Bukhari. Insyaallah maknanya jelas Bapak ya. Ini makna hadis ini insyaallah jelas. Ini artinya hadis ini menyebutkan sifat-sifat Rasulullah yang ada dalam Taurat. Ternyata sifat yang ada dalam Taurat sesuai dengan sifat yang ada dalam Al-Quran. Makanya Abdullah bin Salam, seorang rabi Yahudi, pemuka agama Yahudi, ketika tahu kemunculan Nabi terakhir ini, Nabi Muhammad, dilihat dari sifat-sifatnya, dia pun langsung beriman. Bahkan ketika Nabi baru muncul, belum ngomong nih, kan katanya terdengar Rasulullah datang, Rasulullah datang, kan Abdullah bin Salam di Madinah nih. Datanglah rombongan Rasulullah bersama siapa? Abu Bakar kan, waktu itu datang kan. Nah, orang-orang nyatakan Rasulullah sudah datang. Abdullah bin Salam penasaran, seperti apa sih? Mukanya kayak gimana sih? Karena yang tahu dia cuma dari sifat-sifatnya aja. Fisiknya belum lihat. Nah, ketika dia melihat wajahnya, ini disebutkan Sunan Abu Daud, Sunan Tirmidzi. Falamma tabayyantu araftu anna wajhahu laysa biwajhi kadzab. Tatkala nampak wajah beliau, maka aku pun tahu ini bukan wajah pendusta. Jadi baru melihat wajah beliau, udah, oh ini bukan wajah pendusta. Bisa Bapak-bapak begitu? Hah? Bisa kita ngelihat wajah seorang, oh ini bukan wajah pendusta? Bisa? Bisa nggak kira-kira? Nggak bisa? Ya, kalau memastikan memang nggak bisa, tapi kalau mau perkirakan mungkin. Kalau orang yang sudah biasa ini, sudah biasa istilahnya apa ya, bermuamalah dengan manusia, dengan orang-orang, kan bisa melihat karakter orang kan, oh ini orang ini pemarah, baru lihat sekali pemarah, oh orang ini istilahnya apa, otoriter, baru lihat dari mukanya, oh orang otoriter, oh, orang ini jujur, orang ini polos, orang ini lugu. Bisa tidak kayak gitu? Bisa. Ya kan Abdullah bin Salam melihat dari wajah Nabi, oh ini bukan wajah pendusta nih. Karena dia sering bertemu dengan orang-orang, tahu ini pendusta, ini dilihat dari wajahnya bukan wajah pendusta. Nah ini Bapak ya, jadi kadang kita bisa menilai seorang baru pertama kali. Dilihat dari fisiknya, oh ini mukanya, raut mukanya, cara bicaranya, oh ini pendusta, ini enggak. Bahkan zaman sekarang pun ada ilmunya Bapak. Itu dipakai polisi kan. Polisi ketika interogasi seorang, nampak ini orang dusta atau enggak, dilihat dari mana? Raut wajahnya kan. Nah itu apa ya? Cuma yang jadi masalah, ada orang yang terkenal pendusta tapi nggak nampak dusta. Nah, ini repot lagi. Kadang-kadang kita, oh, ini orang nampak iya kayak jujur, padahal pendusta. Ini karena saking apa ya? Ahlinya dia dalam berdusta. Tapi ya sebagian orang bisa lihat, oh ini pendusta, kelihatan ya. Ini baru memperkirakan atau dugaan kuat. Adapun memastikan nggak bisa ya. Kecuali kalau tahu langsung dari kehidupan sehari-harinya, oh dia berbicara gini, oh dusta, atau tahu dari laporan orang lain dusta, baru. Tapi kalau misalkan baru pertama kali kita pastikan dusta, nggak bisa. Tapi kalau menduga, perkiraan kuat, bisa tidak? Bisa ya. Ya ini ya, jadi ketika Abdullah bin Salam mendengar kedatangan Rasulullah ke Madinah, dia baru melihat wajahnya, dia tahu, oh ini bukan wajah pendusta. Belum lagi setelah dia melihat wajahnya, Rasulullah mengucapkan perkataan, dan perkataan ini bukan perkataan orang biasa, perkataan yang bijaksana, perkataan hikmah. Kata Abdullah bin Salam, pertama kali yang aku dengar dari dia, dari Rasulullah, yaitu ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, afsyus salam, tebarkanlah salam, wat'imut ta'am, berbagilah makanan, wasilul arham, sambunglah silaturahmi gitu ya, wa sallu bil laili wan nasuniyam, dan sholatlah di malam hari tatkala orang-orang sedang tertidur.
tidur, tadkhulul jannata bisalam, niscaya kalian masuk surga dengan tenang. Nah, ini Bapak. Ini ucapan Rasulullah yang pertama kali dengar oleh Abdullah bin Salam. Maka Abdullah bin Salam makin yakin, oh ini benar Rasulullah. Dari wajahnya udah nampak wajah orang jujur. Dari ucapannya ucapan hikmah. Belum lagi dilihat tanda lainnya. Dan setelah itu, setelah dia menyaksikan semua tadi, Abdullah bin Salam pun langsung syahadat di hadapan Nabi SAW tanpa diketahui oleh kaumnya. Karena orang Yahudi sangat fanatik kepada ajaran, mereka fanatik suku, fanatik bangsa. Kami ras Yahudi, ras paling mulia di muka bumi, ras Arab di bawah, apalagi Indonesia di bawah bagi mereka ya. Nah, jadi sebelumnya mereka datang dari Syam ke Madinah untuk menanti kedatangan Nabi terakhir. Mereka kira Nabi terakhir dari kalangan Yahudi, ternyata dari bangsa Arab. Ini di luar dugaan mereka. Padahal ketika mereka datang ke Madinah, mereka tinggal di Madinah, mereka kan berbaur dengan orang Madinah, orang Arab. Setiap kali ada gesekan dengan orang Arab, orang Yahudi memberikan ancaman. Sebentar lagi akan datang Nabi akhir zaman, Nabi itu akan bergabung bersama kami, menghabisi kalian. Begitu terus. Jadi Abdullah bin Salam, orang Yahudi mengancam orang Arab Madinah dengan kedatangan apa? Nabi terakhir yang dikira mereka dari kalangan Yahudi. Ternyata muncullah Nabi ini dari Mekah lalu nyampe Madinah. Ketika tahu Nabi terakhir bukan dari kalangan Yahudi, orang Yahudi bukannya menerima dan beriman kepada beliau, mereka malah kari beliau, memusuhi beliau. Kalau sekedar tidak beriman tapi tidak memusuhi ini masih ringan. Ini sudah tidak beriman, memusuhi beliau bahkan ingin membunuh beliau. Berapa kali orang Yahudi merencanakan pembunuhan terhadap Nabi kita. Sampai puncaknya Nabi kita meninggal karena diracuni Yahudi. Jadi beliau sempat ketika di akhir hayat beliau di Khaybar ya, kalau salah ya, diberikan daging sudah diracuni oleh orang Yahudi. Perempuan Yahudi. Nabi makan, tiba-tiba langsung letakkan daging itu. Panggil orang Yahudi ini. Siapa yang bikin ini? Orang Yahudi panggil. Kenapa kamu berikan racun? Jadi daging ini mengabarkan kepadaku bahwa dia sudah diracuni. Kenapa kamu memberikan racun? Tanya kepada orang Yahudi ini. Maka orang Yahudi ini berkata, kalau memang engkau Nabi, tentu sudah dikabarkan bahwa di situ diracuni. Jelas apa ya? Ya, dan ternyata Nabi benar-benar dikabari oleh daging itu. Nah, ini memberikan kabar kepada Nabi. Akhirnya Nabi maafkan. Bayangkan tuh, padahal udah berusaha meracuni, tapi dimaafkan. Cuma yang jadi masalah, dagingnya keburu dimakan oleh sahabat Nabi, meninggal. Akhirnya wanita ini dikisos, dihukum mati juga. Dan Nabi ketika itu memang belum makan semuanya, tapi sempat ada bagian daging yang, dan ternyata racun itulah yang menempel di badan beliau dan akhirnya terus membekas di badan beliau sehingga akhirnya merusak organ tubuh beliau, dan itulah yang menyebabkan beliau meninggal dunia gara-gara apa? Racun yang diberikan oleh orang Yahudi ya. Jadi Bapak, orang Yahudi bukan orang yang bodoh ya, artinya mereka orang berilmu, tahu tentang kedatangan Nabi terakhir, tapi mereka tolak dengan apa? Alasan fanatisme, kesukuan, kebangsaan. Karena mereka merasa bangsa Yahudi bangsa yang mulia, Nabi terakhir harus dari bangsa Yahudi, bukan dari bangsa rendah, yaitu bangsa Arab. Nah, ini Bapak ya. Nah, itu tentang kaum Yahudi ya. Karena di sini disebut dengan Taurat, maka perlu saya singgung tentang Yahudi. Nah, itu tadi hadisnya. Nah, sekarang kita baca saja faidah yang bisa kita petik dari hadis ini. Di sini Syekh berkata, hafizahullah, fi hadzal hadits fawaid. Dalam hadis ini terkandung beberapa faidah, beberapa pelajaran. Minha, diantaranya tasdiqu nubuwwatihi sallallahu alaihi wasallam bi dzikrihi fil kutubis sabiqah kat Taurati wa ma min nabiyyin illa akhbar qaumahu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Di antara faidah hadis ini pembenaran kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan disebutkannya beliau dalam kitab terdahulu.
kenabian Nabi Muhammad ini dibenarkan dengan disebutkannya apa? Nama beliau dalam kitab terdahulu seperti Taurat. Contohnya dalam hadis tadi apa? Taurat. Kalau dalam Injil bagaimana? Ada juga, ya. Pasti ada. Cuma itu sudah sebagian dihapus, ya, dihilangkan, ya. Dan kata Syekh ini, dan tidak ada satu nabi pun kecuali mengabarkan kaumnya tentang Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi ini Nabi Muhammad ini nabi akhir zaman, nabi terakhir, dan sudah dikabarkan oleh nabi-nabi sebelumnya. Ya, maka ini kebenaran yang diakui bukan cuma umat Islam, tapi umat terdahulu pun begitu, umat Yahudi, Nasrani. Makanya berapa banyak orang-orang Yahudi, Nasara yang masuk Islam karena mereka dapat di dalam kitab mereka ada penyebutan sifat Nabi Muhammad, nabi akhir zaman. Jelas apa ya? Maka ini yang seperti ini harus, bukan harus, pasti dan harus menambah iman kita tentang Nabi kita, bahwa Nabi kita adalah benar-benar Nabi dan Rasul yang Allah utus untuk umat akhir zaman. Itu faedah pertama. Wa minha, dan faedah lainnya, di antara faedah lainnya, dzikru awsafin Nabi sallallahu alaihi wasallam min kauni rasulan min rabbih wa syahidan ala ummati. Penyebutan sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam hadis tadi disebutkan sifat-sifat Nabi. Apa saja? Pertama, beliau adalah Rasul dari Allah, dari Tuhannya. Ini pertama. Kedua, syahidan ala ummati, saksi atas umatnya. Ini. Wa mubasysyiran bikulli khair. Lalu sifat berikutnya, beliau pemberi kabar gembira tentang segala kebaikan. Beliau memberikan kabar gembira tentang surga. Beliau memberikan kabar gembira berupa pahala. Beliau memberikan kabar gembira berupa kemenangan bagi umat Islam. Nah, ini sifat beliau. Lalu berikutnya, wa mundiran min kulli syarr, dan beliau juga memberi peringatan dari segala keburukan. Jadi tidak ada satupun keburukan kecuali sudah diperingatkan oleh Nabi kita. Makanya alangkah banyaknya Nabi mengabarkan nanti umatku akan terjadi begini. Sebutkan. Nabi masih hidup sudah dikabarkan. Seperti contohnya disebut dalam hadis, wasataftariqu ummati ala 73 firqah. Dan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar, semua neraka illa wahidah, kecuali satu, wahiyal jamaah, yaitu al-jamaah. Nah, ini kabar gembira apa kabar buruk? Terpecahnya umat Islam. Buruk kan? Dan Nabi sudah kabarkan. Dalam rangka apa? Supaya umatnya tahu dan berhati-hati. Karena kalau tidak diberitahu, bisa jadi apa? Nah, itu Bapak ya. Ini pentingnya, ini termasuk sifat Nabi ya. Nabi itu memberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Lalu berikutnya, sifat berikutnya, tadi kan Rasul, saksi, pemberi kabar gembira, pemberi peringatan, wa hirzan wa himayatan lil ummah al-ummiyah wa hum qaumuh minal ghayyi wad dhalal. Lalu berikutnya, penjaga, pelindung umat yang ummi, yang buta huruf, yaitu siapa? Kaumnya ya, Arab ya. Nabi itu pelindung bagi umatnya dari penyimpangan dan kesesatan. Nah, ini sifat kelima. Dengan cara apa? Melindungi umatnya dari kesesatan, bid'awatim ila tauhid, yaitu dengan mengajak mereka pada tauhid, wa inqadhihim minasyirk, dan menyelamatkan mereka dari syirik. Maka Bapak, ini sifat Nabi yang kelima, menyelamatkan umatnya dari kesesatan dan penyimpangan dengan cara apa? Mengajak pada tauhid. Maka Bapak, kalau kita ingin umat Islam selamat dari penyimpangan, dari perpecahan, dari apapun, ajak umat pada tauhid. Esakan Allah dengan benar. Kalau mengesahkan Allah dengan benar, secara tidak langsung maksiat-maksiat lain akan hilang. Cobalah kita tengok, Bapak, kalau kita dapat di suatu kampung banyak maksiat, entah judi kah, entah minuman keras kah, atau mungkin perzinahan kah, biasanya kampung ini orang-orangnya tidak mengesahkan Allah dengan benar. Biasanya begitu pasti. Mereka masih biasa datang ke dukun kadang, atau mungkin kuburan-kuburan keramat minta karomah berkah. Biasanya begitu. Tapi kalau dakwah tauhid sudah menyebar di suatu daerah,
Dengan sendirinya maksiat-maksiat akan hilang. Perjudian, mabuk-mabukan, perzinahan dengan sendirinya akan hilang. Tapi ketika dakwah tauhid tidak tersebar ke daerah, maksiat pasti merajalela. Ya, ini udah sunatullah ya. Makanya ketika Rasulullah menebarkan tauhid di Madinah, maksiat akhirnya bagaimana? Hilang kan dengan sendirinya kan? Ya itu Bapak ya. Jadi fokuskan mengajak umat untuk mengesahkan Allah dengan benar. Masih banyak umat ini yang belum mengerti tauhid, masih terjatuh dalam syirik, baik dengan perbuatan maupun ucapan. Kalau ucapan mungkin yang sering kita dengar seperti bersumpah dengan selain nama Allah, demi Rasul misalkan, harusnya demi Allah. Yang seperti ini masih banyak di tengah-tengah kita kan, dan masih banyak lagi ucapan-ucapan seperti kalau bukan karena Allah dan karena kamu, saya nggak bisa seperti ini. Nah, ini syirik juga. Ya kan, tanpa disadari orang yang mengucapkannya nggak sadar padahal itu syirik, dan masih banyak lewat ya. Intinya kalau kita ingin menyelamatkan umat ini dari kehancuran, dari penyimpangan, dari perpecahan, maka ajak mereka untuk mengesahkan Allah dengan benar dan jauhkan mereka dari syirik. Nah itu, karena syirik ini adalah sumber segala bencana yang ada di muka bumi ini. Nah itu, lalu sifat keenam sini disebutkan wa itsbatu tawakkulihi shadiq 'ala Allah. Ditetapkannya tawakal Nabi yang jujur kepada Allah. Artinya beliau sosok yang mengesahkan bertawakal kepada Allah. Sifat keenam ya. Ya kan? 1 2 3 4 5 6 ya, 6. Lalu berikutnya disebutkan sifat berikutnya uluwu adabi fi bu'di 'anil fadhadati wal ghilbati was-sahbi fil aswaq. Yang keenam ini sifat tingginya adab Nabi dalam hal jauhnya beliau dari sikap kasar, keras hati dan suka berteriak di pasar-pasar. Sifat keenam. Jadi beliau itu orang yang punya adab yang tinggi, akhlak yang mulia, jauh dari kekasaran, dari kekerasan, dan dari suka teriak-teriak di pasar, suka berbantah-bantahan. Itu kan sifat buruk kan, orang suka berbantah-bantahan. Kalau ada orang setiap ke tempat pengennya terus debat, ini orang nggak beres. Ya, itu bukan sifat orang mulia. Ya, karena orang kalau sering debat, bawaan hatinya keras. Dan sering banyak musuhnya, ya enggak? Setiap ketemu orang debat, ketemu istrinya debat, ketemu anaknya debat, gimana hidupmu tenang kalau kayak gitu? Nah, Nabi nggak seperti itu ya. Beliau sangat menjauhi sikap demikian ya. Jadi beliau tidak keras hati, tidak kasar, dan tidak suka berdebat, ya, berbantah-bantahan. Lalu sifat berikutnya wa ihsanuhu liman asa'a bil afwi wal maghfirah. Nah, ini juga nih. Beliau berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk kepada beliau. Nah ini sikap baik beliau kepada orang yang berbuat buruk kepada beliau dengan cara apa? Memaafkan dan mengampuni. Nah ini juga sifat Nabi yang perlu kita tiru ya. Memaafkan, mengampuni. Ya kalau ada orang berbuat buruk, maafkan. Itu kalau menyangkut pribadi kita, bukan masalah agama Pak ya. Kalau menyangkut diri kita, mungkin diri kita atau keluarga kita, ya sudah, maafkan. Ini memang bukan kewajiban. Jadi memaafkan ini bukan kewajiban, jangan dipaksakan juga orang memaafkannya. Tapi walaupun bukan kewajiban, kalau kita ingin dapat pahala yang besar, hendaknya memaafkan kesalahan orang ya. Dan alangkah banyaknya kalau kita lihat contohnya dari Nabi kita, beliau banyak memaafkan dan para sahabatnya juga begitu. Ya sebagai contoh, sebutkan dalam Sahih Bukhari, Nabi pernah berjalan bersama Anas bin Malik. Tiba-tiba datanglah orang Arab Badui, Arab pedalaman, lalu menarik baju beliau dengan keras. Tarik, jadi beliau punya syal, iya syal ya, ditarik. Lalu menyatakan, ya Muhammad, gitu. Ya Muhammad, murli min malillahi alladhi indak. Wahai Muhammad, berikanlah harta Allah yang ada pada dirimu. Artinya dia minta apa? Ya minta zakat lah istilahnya gitu loh. Berikan harta, sambil tarik ini. Bayangkan. Apa reaksi Nabi? Kata Anas, Nabi nengok ke arah Arab Badui itu, tarik ini, tengok.
Tumadhahi, lalu beliau pun tertawa, senyum. Artinya, setelah itu nyuruh anak sedekah sini. Lihat. Nabi tahu ini kan kasar tidak Bapak? Kasar kan? Pernah kita jalan suatu ditarik orang sampai Anas bin Malik lihat ketika orang Arab itu narik itu sampai membekas di sini. Karena apa? Saking kuatnya sampai membekas ininya, tarikan gitu. Nah, tapi Nabi cuma tersenyum lalu nyuruh kasih lagi. Nah, lihat tuh. Kalau kita coba yang gitu kan, bagaimana? Emosinya udah sampai ubun-ubun. Tapi Nabi sabar, Nabi mau maafkan, senyum dah. Karena apa? Itu menyangkut diri beliau, bukan menyangkut agama. Tapi kalau udah menyangkut aturan Allah diinjak-injak, beliau nggak ada istilah sabar, beliau langsung marah karena Allah ya. Nah, ini yang perlu kita tiru ya. Jadi kalau selama yang dijatuhkan mungkin pribadi kita, ya udah maafkan aja. Ya, dengan maafkan kita dapat pahala besar ya. Memang sulit, tapi bukan tidak mungkin, bukan mustahil. Sulit memang memaafkan, nggak semudah saya ucapkan gini. Kadang kita iya saya maafkan, tapi dalam hati masih ini bukan maafkan Bapak ya. Jadi nggak bisa maafkan cuma di lisan, oh saya maafkan, tapi hatinya masih menyimpan marah dendam. Ini bukan maafkan. Maafkan harus tulus, baik dengan lisan dan ini. Dan ini sekali lagi tidak mudah, tapi bukan pula mustahil. Ya, yang penting kita harus berusaha ya. Wa innamal ilmu bitta'allum wal hilmu bittahallum. Ilmu itu bisa diraih dengan belajar, dan sikap bijak bisa diraih dengan apa? Berusaha bijak, dilatih. Karena apa? Tidak semua kita punya sikap sabar dan bijak ya kan? Ada orang memang sejak lahir udah diberikan oleh Allah sikap bijak, tenang, dia tuh lembut. Nah ini Masya Allah. Tapi ada orang nggak seperti itu. Dari sejak lahir dia punya sikap tergesa-gesa, mudah emosi. Nah, setelah dia belajar bahwasanya mudah emosi tidak bagus, tergesa-gesa tidak bagus, bijak tenang itu bagus. Nah, dia akhirnya berusaha gimana caranya supaya saya ini bijak. Nah, latihan. Dan ketika dia melatih dirinya, itu dianggap ibadah, ya kan? Dapat pahala. Maka berusaha ya, selama hayat masih dikandung badan, berusaha. Nggak ada istilah terlambat Bapak ya. Semangat kita untuk memperbaiki diri kita, akhlak kita. Nggak ada istilah terlambat. Selama kita berusaha dan memohon kepada Allah, Allah akan memberikan apa yang kita minta. Nah itu, lalu berikutnya, sifat berikutnya wal bisyarah bitamami dinihi wa buhurihi. Dan juga di sini disebutkan kabar gembira berupa sempurna dan unggulnya agama beliau. Jadi dalam ayat tadi, Taurat tadi disebutkan bahwasanya agama Islam ini akan sempurna dan unggul di atas semua agama. Nah, ini kabar dari siapa? Dari Allah. Maka kita harus apa? Yakin. Cuma yang jadi masalah bagaimana caranya supaya kita menjadi orang yang merasakan itu. Nah itu kan, agama ini pasti unggul di atas agama yang lain. Cuman kapan? Nah kita nggak tahu kan. Ya mudah-mudahan kita termasuk orang yang menyaksikan demikian. Ya. Nah itu faidah kedua. Lalu berikutnya, wa min fawaidil hadits kata Syekh, dan di antara faidah hadits ini al-jam'u lin nabiy sallallahu alaihi wasallam baina wasfihi bikauni 'abdan wa rasula, wa hadha yaruddu 'ala man farrata fi haqqihi wa lam ya'tarif bi risalatihi, wa man afrata wa ghala fajawaza bi sifatil 'abdi ila sifatil ma'bud fa huwa 'abdun la yu'bad wa rasulun la yuqdam walakin yuta' wa yutba'. Nah, ini penting nih, faidah berikutnya. Di antara faidah hadis ini penggabungan sifat Nabi antara beliau adalah seorang hamba dan juga Rasul. Dalam hadis tadi digabungkan sifat Nabi itu antara beliau hamba dan Rasul. Ya tidak? Ya kan? Karena di sini kan Allah katakan anta abdi wa rasuli. Allah berkata, engkau adalah hambaku dan rasulku. Yaitu hamba dan rasul. Digabungkan dua sifat pada diri Nabi, hamba dan rasul. Tujuannya apa ini? Ini apa maksudnya ini? Apa kira hikmahnya? Kata Syekh, ini membantah orang yang meremehkan hak beliau, hamba dan rasul. Nah, rasul ketika disebut rasul ini bantahan terhadap orang yang meremehkan hak beliau
dan tidak mengakui kerasulan beliau. Nah, ini kenapa hamba dan rasul? Berarti kamu harus meyakini bahwa beliau adalah seorang rasul, harus dimuliakan. Jelas Bapak ya? Karena beliau seorang rasul, berarti beliau harus dimuliakan. Nah, akui bahwa beliau rasul. Lalu berikutnya kalimat tadi juga, dua sifat tadi juga membantah orang yang berlebihan terhadap beliau, sehingga membawa beliau dari sifat seorang hamba ke sifat Allah, sifat hamba dan sifat orang yang beribadah ke sifat yang diibadahi. Sifat hamba itu kan artinya mengabdi kepada Allah, kan? Diangkat menjadi sifat Tuhan yang disembah. Nah, hadis tadi membantah orang tersebut yang bersikap berlebihan kepada Nabi, mengangkat derajat Nabi yang tadinya seorang hamba menjadi Tuhan, disembah dan diibadahi, ya. Nah, fahuwa abdun la yu'bad. Beliau itu hamba dan tidak boleh diibadahi, disembah. Maka nggak boleh kita mengangkat derajat Nabi melebihi kedudukan beliau. Seperti sebagian orang menyatakan, ya akramal khalqi mali man aludhu bi siwaka inda hululil hadithil umami. Wahai makhluk yang paling mulia, tidak ada bagiku tempat berlindung kecuali dirimu tatkala terjadi malapetaka yang tersebar di mana-mana. Jadi ada orang yang memuji Nabi dan menyatakan, wahai makhluk yang mulia. Maksudnya siapa? Makhluk yang paling mulia Nabi. Tidak ada tempat bagiku untuk berlindung kecuali dirimu ketika terjadi malapetaka. Bapak, kalau kita terjadi malapetaka, tempat berlindung kita siapa? Allah. Tapi orang tadi katanya, tidak ada bagiku tempat berlindung kecuali engkau wahai Nabi. Boleh seperti ini. Nah, ini sikap berlebihan tidak? Lebihan Nabi nggak bisa menyelamatkan kita dari bencana. Yang bisa menyelamatkan kita dari bencana hanya Allah. Maka nggak boleh kita menyandarkan keselamatan di bencana kepada Nabi kita. Ini sikap berlebihan yang diingkari oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sikap berlebihan, ya. Itu contohnya. Atau masih juga penyair tadi berkata dalam sebuah syairnya, wa min ulumika ilmul lawhi wal qalami. Di antara pengetahuan yang kau miliki wahai Nabi, yaitu pengetahuan tentang lauhul mahfuz dan pena pencatatan takdir. Jadi katanya Nabi itu mengetahui tentang lauhul mahfuz. Lauhul mahfuz itu lembaran takdir kita. Nah, pertanyaan, apakah Nabi tahu sebenarnya? Tidak tahu. Itu hanya Allah yang tahu. Nah, tapi dia karena mungkin saking ingin memuliakan Nabi, tapi overdosis. Dia menyatakan bahwasanya di antara pengetahuan yang Nabi ketahui yaitu pengetahuan tentang lembaran catatan takdir. Wa min judika, katanya, wa min ulumika ilmul lawhi wal qalami wa min judika dunya wa darrataha. Nah, ini juga dan di antara bentuk kedermawananmu wahai Nabi yaitu dunia dan segala isinya. Saya mau nanya, ini yang memberikan kita dunia dan segala isinya siapa? Nah, tapi dia karena itulah overdosis, berlebihan. Dia mengangkat posisi Nabi yang tadinya hamba, Rasul jadi apa? Nah, ini sikap yang berlebihan. Nah, di antara sikap berlebihan juga sampai menyatakan bahwa dunia dan segala isinya diciptakan karena Nabi. Ini juga nggak bisa. Allah menciptakan jin dan manusia tujuan untuk apa? Ibadah kepada Allah, bukan karena Nabi. Dan Allah menciptakan bumi dengan segala isinya untuk kemaslahatan manusia, bukan karena Nabi. Nah, ini perlu luruskan ya. Ini masalah tauhid mempengaruhi akidah kita, ya. Maka kita harus belajar tauhid supaya kita jangan terjatuh dalam penyimpangan dalam masalah tauhid seperti ini. Jadi kita kembali lagi, beliau itu adalah hamba yang tidak boleh disembah, wa rasulun la yukadzab, ya. Dan beliau juga seorang rasul yang tidak boleh didustakan. Beliau seorang hamba, tidak boleh disembah, diibadahi, dan beliau juga seorang rasul, tidak boleh didustakan. Terus bagaimana? Lakin yutang wa yutba, tapi beliau ditaati dan diikuti. Nah, ini sikap kita. Cukup mengikuti Nabi, gak usah Nabi diangkat derajatnya seperti Allah, dan jangan juga direndahkan. Cukup diikuti dan ditaati. Kita apa ya? Ya, dengan ini selesai ya. Berapa? Ratisha?
Hah? 4 menit. Ya udah cukup ya. Jadi itu faidah ketiga dari hadis tersebut. Satu lagi ya, satu lagi. Terakhir, faidah terakhir, wa minha annal adyana mu'wijatun ghairu mustaqimatun hatta ja'atha da'watut tauhid. Nah ini. Di antara faidah hadis tadi juga bahwasanya agama-agama yang ada itu menyimpang, tidak lurus sampai datangnya dakwah tauhid. Jadi ketika Nabi Muhammad belum diutus, ajaran Yahudi sudah, ajaran Nasrani sudah menyimpang. Maka datanglah Nabi membawa dakwah tauhid sehingga diluruskan lagi seperti ajaran para nabi terdahulu ya. Ya mungkin itu Bapak ya. Dengan ini kita cukupkan sampai sini. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita lanjutkan bab ini, hadis ketiga, faidah yang ke 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5, 6. Karena ada 6 faidah, kita sudah membahas 4 faidah, tinggal 2 faidah lagi sisanya. Ya subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.